timbun ya. Nah, dapat info dari warga, ada salah satu warga Alingan yang ketika kerja, jadi kan kalau kerja di pabrik kan kalau di bagian mesin gede peso, itu kita dorong batu itu bukan pakai tangan bang, tapi pakai kaki. Jadi kan diinjak tuh si mejanya tuh, meja mesinnya itu, pas diinjak dia nggak sadar bang, kalau si pesonya ini kena kaki dia. Dia sadar-sadarnya ketika p***nya udah nyampe dengkul. Hah? Gue siapin pahat palunya, gue duduk hadap-hadapan tuh sama temen gue bang. Nah ada suatu momen yang dimana ada sumber suara yang muncul bukan dari gua dan teman gua. Gua langsung lihat ke belakang gini. Itu bang, di situ ada bapak-bapak, dia lagi pahat batu dan anehnya wajahnya rusak semua, hancur jadinya. Dia lagi duduk, gua sama temen gua berdiri dan dia lihat ke wajah gua begini. Halo teman-teman, pada bulan Mei kemarin ada suatu tragedi mengerikan yang terjadi di daerah pertambangan Gunung Kuda Cirebon. Jadi di sana ada suatu longsor yang banyak memakan korban jiwa. Dan kejadian yang ada di Gunung Kuda ini ternyata bukan yang pertama kali terjadi. Dan ini udah kejadian dari dahulu kala. Tapi apa sebenarnya nih yang terjadi di balik kecelakaan atau bencana yang ada di Gunung Kuda ini? Dan ternyata banyak menyimpan misteri juga di baliknya. Malam ini kebetulan bakal ada cerita dari seseorang yang pernah bekerja di salah satu pabrik batu yang ada di bawah kaki Gunung Kuda. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gua udah ada Bang Agung. Halo Bang. Halo bang. Aduh Bang, thank you banget ya Bang ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Bang Agung ini warga asli desa mana tadi? Desa Bobos. Desa Bobos. Betul. Berarti ini warlocknya Gunung Kuda nih. Iya. Di Gunung Kuda itu berarti desanya Desa Bobos ya? Kalau Gunung Kuda itu masuk ke Desa Cipanas. Oke. Cuman kan itu kan kecamatan Duku Puntang. Nah, Desa Bobos pun itu masuknya ke kecamatan Duku Puntang juga. Oh. Gitu. Jadi Desa Bobos itu deket banget sama Gunung Kuda. Itu bahkan tempat gali tambang itu kelihatan banget tuh di Desa Bobos gitu. Jadi kalau misalnya abang main ke Desa Bobos, lihat Gunung Kuda pasti kelihatan banget area pertambangannya. Oke, ini warlocknya asli loh guys. Ini nggak apa-apa diceritain ya? Gak apa bang. Oh, karena memang warlocknya nih nyeritain. Jadi aman nih harusnya nih ya. Dan kemarin kan sempat ramai tuh Bang ya. Iya. Kejadian yang makan banyak korban jiwa. Iya. Sayangnya ya, naasnya. Dan itu berarti banyak warga abang juga apa warga lain Bang? Itu warga Cipanas sebenarnya. Oke, itu banyak warga dari desa Cipanas ya. Iya. Dan memang warga di sana itu banyak pekerja tambang ya? Banyak gitu. Apa gimana? Jadi mayoritas orang warga Desa Cipanas sama warga Bobos itu dia mayoritas itu kerja di tambang batu Gunung Kuda sama di pabrik batu bang di sana. Oh jadi ada tambangnya, ada pabriknya nih. Betul. Itu banyak iya. berarti, nggak cuma satu. Banyak bang gitu, dan itu pabriknya itu bukan milik ini ya, bukan milik PT, tapi dia milik perorangan. Oh. Jadi gitu. pabrik-pabrik perorangan. Iya betul, pabrik-pabrik perorangan. Oh. Nah gue juga kan dulu pernah kerja juga di pabrik batu bang. Ini yang mau didirikan sekarang kan ya? Iya betul. Nah di sana itu ya kalau misalkan di total kecelakaan kerja ya sampai sekarang nih, sampai tahun 2025 itu ratusan bang. Oh, kalau di total tuh udah ratusan. Iya. Itu korban dari longsor semuanya ya? Iya semuanya. Total ya? Total. Oke. Dan memang di balik itu semua ternyata ada kejadian-kejadian horor yang nimpa pekerja-pekerja di sana nih bang. Betul. Masuk yang lo alamin. Iya. Oke. Pabriknya nih, pabrik yang mau lu ceritain malam ini pabrik yang katanya dekat sama Gunung Kudanya ya? Betul. Dia di bawah kaki Gunung Kuda.
Oke. Ini ditahan dulu bang. Ceritanya bang ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Agung, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian sebelum nonton, minta tolong di like dulu videonya. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe biar konten misteri cepat 1 juta subscriber. Oke Bang Agung, langsung kita mulai ya ceritanya. Ya, gua kan kelahiran di Desa Bobos ya bang, di kota Cirebon. Gua lahir di sana, gua asli pribumi di sana, dan rumah gue itu deket banget sama Gunung Kuda bang. Oke. Jadi Gunung Kuda itu terbagi beberapa kota, sebenarnya terbagi beberapa desa. Dia Gunung Kuda itu masuk ke desa Cipanas, masuk ke desa Bobos, masuk ke desa Lengkong, dan masuk juga ke blok Alingan juga dia masuk dia. Oh, cakupannya luas ya? Cakupannya luas. Kemarin kan sempat beberapa kejadian, dia itu kan longsor yang menimpa kurang lebih 20 orang yang meninggal gitu. Ya sampai Pak Deddy Mulyadi pun turun tuh ke lokasi. Gitu. Emang 3 tahun yang lalu pun Pak Deddy udah ngetin gitu. Jadi tambang itu di stop gitu, karena bahaya bang. Soalnya dikeruk itu bawahnya dulu bang. Jadi seharusnya kan tambang kan dikeruk tuh dari atas. Iya. Ya, bertahap ya, di atas, tahap. Ini dia dikeruk tuh bawah langsung. Oh, jadi di atas brudul tuh. Betul, di atas brudul. Itu udah diingetin selama 3 tahun. 3 tahun yang lalu diingetin. Kejadiannya kan tanggal 30 Mei ya. Kejadiannya tanggal 30 Mei dan memakan korban 20 orang gitu. Dan ya itu warga sekitar di desa Cipanas juga ada yang korban 1 orang tuh di desa Cipanas juga. Gue lahir di situ di desa Bobos, jadi gue sering banget menyaksikan hal-hal tragedi di Gunung Kuda. Nah di Gunung Kuda itu udah banyak makan korban, bukan hanya pekerjanya sebenarnya bang. Kadang driver dump truknya itu kena korban juga. Jadi kena korban juga, jadi korban juga. Jadi waktu itu pernah kejadian dia habis muatan batu, dia bawa muatan batu, nah itu tiba-tiba remnya blong, itu bener-bener pengendara motor juga ada yang kelindes juga. Nah di depan Twins di Keramat, di Kelurahan Keramat, di situ kan ada minimarket namanya Twin. Nah di depan Twin tuh ada kali besar tuh. Nah si mobil itu masuk tuh terperosok ke kali tersebut gitu. Sampai pas di evakuasi ternyata si wajah sopirnya itu dia warnanya berubah jadi warna ungu kayak kejepit. Nah terus yang kelindesnya itu, motor yang kelindes sama dump truck itu kenanya tuh bukan bagian kaki, bagian tangan, tapi kenanya kepala. Langsung itu. Pokoknya banyak tuh tragedi kecelakaan dikarenakan mobil dump truck dari Gunung Kuda itu. Gitu. Nah, gua kan tinggal di sana dan gue juga pernah menyaksikan kelas 3 SD. Jadi sekolah gue itu deket banget sama Gunung Kuda. Gitu. Jadi jendela kelas gue itu adep-adepan sama Gunung Kuda. Jadi gue bisa lihat orangnya lagi namang batu di dalam kelas. Gitu, karena kelihatan banget jelas gitu deket. Jadi pas kelas 3 SD itu gue itu menyaksikan ada longsor tuh bang. Longsor itu di puncak Gunung Kuda gitu. Sampai rame itu, warga-warga pada rame banget gitu. Dan itu memakan korban. Tapi pada waktu itu kan media kan nggak seramai sekarang ya bang. Jadi ya dari pihak sana pun dia ditutup-tutupin lah gitu. Korbannya pun ditutupi gitu, jadi nggak rame gitu. Kenapa ditutupin? Yang nutupin itu siapa? Pihak mana? Ya pokoknya ada pihak yang punya wewenang di sana gitu, pasti ditutupin karena itu nggak rame gitu, nggak masuk berita gitu. Nah sekarang kan udah masuk berita tuh bang gitu. Nah jadi
Gua kan di sana kan mayoritasnya tuh warga tuh kerjanya di pabrik batu bang, gitu. Dan gua dari kelas awal kelas 1 SMP, gue itu udah mulai kerja di pabrik batu. Setiap gua pulang sekolah, gua kerja di pabrik batu, gitu. Dan mayoritas anak-anak di sana juga udah pada kerja, gitu pabrik. Dan itu udah hal lumrah ya. Oh jadi Gitu. anak di sana tuh pulang sekolah bukan main tapi kerja? Kerja itu udah hal lumrah, tanpa ada paksaan orang tua. Emang itu inisiatif sendiri. Oh gitu? Tuh, iya buat nama-nama uang jajan gitu. Dan di sana mayoritas warga di sana kerjanya di pabrik batu. Gitu. Gue di sana dari SMP kelas 1 kurang lebih gue kerja di pabrik batu itu 5 tahun lamanya. Nah pas SMP kelas 1 gue kerja di pabrik batu, gue pakai inisial aja ya, namanya bos A. Nah si bos A ini dia baik banget gue. Jadi waktu itu gue kerja di sana bareng si bos A dalam beberapa tahun lamanya. Ya, 2 tahun kemudian si bos A ini bahannya kosong terus bang. Di bahan batunya tuh kosong terus di pabrik. Oh. Jadi gak ada stok bahan gitu. Gua nanya ke bos ini kok bahan gak datang gitu. Terus kata bos, ya tunggu aja itu. Nanti beberapa minggu datang gitu. Nah gua nunggu beberapa minggu, ternyata bahan tuh gak datang bang. Jadi stok bahan di pabrik tuh gak ada. Dan karyawan di sana pun gua udah pada nggak kerja, udah di rumah kan gitu. Dan gua nanya lagi ke bos, memastikan bos ini gimana ini gitu, kejelasannya lah. Gua pengen kerja gitu biar gue dapat uang buat jajan, buat tambah-tambah. Terus kata bosnya, sorry nih Gung gitu, buat sementara ini pabrik batu dihentikan dulu gitu. Terus kata gue gini, ya gimana lo bos, gue butuh jajan gitu. Terus kata dia, gini aja deh Gung gitu, lo mau nggak kerja di saudara gue gitu. Dia bos batu juga, pakai inisial aja, dia namanya si bos B. Oh. Si bos B. Kata gue, oke deh, di mana emang lokasinya? Terus kata si bos, lokasinya ntar lu tanya sendiri aja ke bos, itu ke bos baru lu. Nih nomor HP-nya, lu silakan SMS, telepon, gitu. Akhirnya gue coba SMS tuh, bos, di situ lagi ada lowongan gak nih? Gitu. Gue lagi butuh kerjaan nih. Tuh, gak ada balasan juga tuh. Akhirnya gue telepon lah si bos. Tuh, si bos B gue nelpon. Akhirnya diangkat. Bos, gue lagi butuh kerjaan nih. Kira-kira lagi butuh karyawan gak? Gitu. Terus kata dia, oh iya, pas banget nih. Gue lagi ada orderan nih, ada orderan banyak gitu. Lalu lu mau nggak kerja di gua gitu untuk beberapa hari doang katanya. Terus kata gua, lah kok beberapa hari? Iya, cuma ngabisin stok bahan doang, kata si bos begitu. Kata gua, oke deh, gak apa-apa deh, beberapa hari itu. Oke deh, gua butuh 3 hari buat beresin barang gitu karena gua ada orderan, kata si bos begitu. Terus gua nanya lah, emang lokasinya di mana? Lokasi pabriknya di bawah kaki Gunung Kuda. Nah gua di situ, di bawah kaki Gunung Kuda, serius lu bos? Iya gitu. Wah di situ gue langsung nyari tahu nih gitu. Emang di mana sih posisinya, di sebelah mana? Terus bos jelasin. Pabriknya itu lu masuk ke gerbang pintu masuk Gunung Kuda, masuk lu turun ke bawah sebelum sungai itu ada sebelah kanan itu ada pabrik batu yang gede itu. Oh, ini disebutin nggak apa-apa nih berarti ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ngomong masih udah nggak ada apa masih ada pabriknya? Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Oke. Sampai sekarang pun nggak ada karyawan ya. Oh gitu? Iya. Oke. Terus akhirnya gue survei ke lapangan ya, ke lokasi. Nah terus gue, wah yang ini kali pabrik batunya gitu. Soalnya di sekitar sini nggak ada pabrik batu lagi selain pabrik batu ini. Oke. Gua lihat ya, buset, gerbangnya gede banget bang. Gerbang besinya gede banget. Gua masuk dan itu nggak dikunci bang. Gitu. Nah si pabrik batunya itu dia temboknya tebal banget. Itu nggak ada yang namanya jendela. Temboknya tinggi. Ada atapnya. Atapnya atap besi. Antara jarak dari lantai ke atap tuh tinggi banget. Gue coba masuk ke situ dan gue lihat di tengah-tengah itu ada lampu.
Tengah-tengah mana nih? Tengah-tengah pabrik. Dia lampunya itu kan gua survei itu siang hari, tapi lampunya nggak ada yang matiin, dia tetap nyala. Oh gitu. Artinya kan di pabrik itu berarti gak ada orang. Selama ini gak ada orang. Terus gua lihat ke atapnya, ke atasnya itu banyak banget sarang laba-laba, Bang. Banyak banget sarang laba-laba di pojokan itu. Berarti pabriknya ini pabrik yang nggak keurus ya? Nggak keurus. Oke, bayangan orang kan mungkin pabrik itu gede, rame orangnya, terus Betul. bersih, Iya. ya kan? Iya. Terus terstruktur, ini enggak ya? Ini kumuh pabriknya. Oh, pabrik kumuh. Pabriknya kumuh, Bang. Iya. Limbah batunya juga, wah kumuh banget, banyak banget. Ada berapa bangunan di situ? Pabrik itu doang. Satu doang? Satu doang. Jadi Satu bangunan doang? satu bangunan doang. Itu. Jadi pabrik itu luas, melompong, ya. Temboknya tuh luas. Kalau misalkan kita mau masuk pabrik itu, dia cuman pintu yang depan doang, yang gerbang gede itu. Akhirnya gue mikir-mikir lagi nih, gue serius nih, gue bakal ngabisin barang di sini, kerja di sini untuk beberapa hari doang gitu. Gue udah mempertimbangkan itu. Akhirnya karena gue butuh duit ya buat jajan, ya lumayan lah buat jajan. Terus gue lihat juga bahannya itu banyak banget, Bang. Oh iya. Bahannya banyak banget. Akhirnya gue langsung telepon lagi bos. Bos, oke deh. Ntar gue usahain barangnya gue kelarin selama 3 hari. Terus kata dia, iya Gung, karena gue ada orderan nih gitu. Ya maksimal 3 hari lah, lu harus selesai gitu. Akhirnya gue mulai itu di hari Jumat. Gue sendirian ke situ. Gue pulang sekolah kan jam 2. Dari jam 2 gue sampai jam 5 gue kerja di pabrik tersebut. Gue sendirian. Bayangin, di samping pabrik batu gue itu ada sungai. Kanan kirinya itu udah gak ada bangunan. Itu bangunan cuma satu. Pabrik itu aja? Dan itu pabrik deket banget sama Gunung Kuda. Pabrik segede itu lu kerja sendirian? Sendirian, bayangin Bang. Semakin sore, semakin gelap Bang. Dan penerangan cuma ada satu, bayangin. Gue di posisinya di tengah-tengah di pabrik batu. Kanan, kiri, depan, belakang itu gelap semua. Jam 5 gue udah ngerasa gak enak perasaan gue. Buset, ini suhu ruangannya panas banget kata gue. Gue sampai udahlah gue beres-beres aja lah. Karena udah jam 5 juga. Gitu. Akhirnya gue pulang tuh. Gue ditelepon sama bos. Gung, bahan udah sampai mana? Udah beres belum? Belum bos, baru juga 1 hari kata gue. Ya udah buruan beresin, lu punya waktu 2 hari lagi. Karena gue ditunggu orderan. Oh gitu. Iya. Suruh buru-buru. Akhirnya di hari kedua, oke lah, gue bakal percepat. Gue seperti biasa pulang jam 2 siang, gue lanjutin dari pulang sekolah, gue lanjutin kerja di pabrik itu sendirian. Nah sore-sore gitu. Nah gue sampai jam 5 tuh kerjanya, gue ngerasa gini, wah buset, gue ngerasa gak puas banget nih kalau misalnya gue kerja sampai jam 5. Kayaknya gue harus ngelembur deh. Akhirnya gue beraniin diri tuh buat ngelembur sendirian. Ini biar cepat kelar ya? Betul. Jam 5 gue cabut dulu dari pabrik, gue istirahat dulu ke rumah, gue mulai lagi habis maghrib. Oke. Habis maghrib gue datang lagi ke lokasi. Pas gue buka gerbang, kan saking gerbangnya itu lama gak dibuka-buka mungkin sama orang, ada suaranya krek-krek. Gue masuk tuh ke dalam. Buset, kata gue gelap banget ini. Gue menuju ke tengah-tengah itu jauh juga Bang. Akhirnya gue jalan, ngelewatin, kata gue buset ini gelap banget gitu. Akhirnya udahlah, gue beraniin aja lah. Gue mulai duduk, gue ngambil palu di tas gue. Jadi kan posisinya lagi duduk kayak gini ya Bang ya. Nah si batunya itu dijepit sama kaki, diinjak si batunya. Oke. Nah terus pahatnya itu di atas batu, di palu, tek sendirian tuh. Nah dari jam 6:30 sampai jam 7 sampai Isya itu gue ngerasa tenang-tenang aja, aman gitu. Nah setelah Isya dari jam 7:30 nih sampai ke jam 9 nih, gue jam 7:30 tuh udah perasaan gue udah gak enak Bang. Anjir, gue kerja kayak ada yang ngawasin. Oke. Wah, gue kayak ngawasin trek. Terus tiba-tiba kayak ada yang nongol Bang. Kayak ada yang ngawasin. Gue lihat ke belakang. Wah, perasaan gue doang kali. Itu. Karena kan di belakang kan gelap ya Bang ya. Perasaan gue doang.
Akhirnya gue lanjutin lagi. Nah, semakin gue lanjutin ngetrek batu, pahat batu, semakin dekat gue ngerasa ada sesuatu yang perhatiin gue itu semakin deket. Akhirnya gue lanjutin lagi. Pas gue ketiga kali ngelanjutin, ada suara astagfirullahaladzim. Gue langsung masukin pahat palunya ke tas gue. Gue langsung lari itu, langsung buka gerbang. Gue sepeda juga gue nggak goes. Gue langsung angkat tuh sepeda. Wow, gue langsung jadi-jadinya astagfirullahaladzim. Gue langsung lari. Besokannya pagi sebelum gue berangkat sekolah, gue nelfon ke bos, ini seriusan nih, gue cuma kasih 3 hari doang waktu tuh gitu. Gue kalau begitu nggak sanggup bos gitu. Gue kemarin juga udah berusaha lembur gitu. Cuman gue agak nyaman gitu, kayak ada yang perhatiin. Terus kata si bos, lah itu perasaan lu doang kali. Lu kalau misalnya lu takut, ajak temen lu gitu. Akhirnya gue ngajak temen gue bang gitu. Terus temen gue, di mana emang Gung? Di pabrik si bos B. Lah lu serius lu kerja di situ? Iya. Anjir itu pabrik gede banget, udah lama gak dihuni. Gitu. Dia temen gue aja kaget bang. Terus kata gue, lu mau nggak? Ntar gue kasih lebih dah. Gitu. Ntar bos B itu kan ngasih gaji ke gue. Ntar biar enak, biar simpel. Ntar lu sama gue gajinya dari gue aja. Ntar gue lebihin gitu. Oh, berapa sih kalau boleh tahu dulu seharinya? Sehari per minggu sih bang. Oh itu per minggu? Per minggu itu dapat 350, 300. Di zaman itu kan gede bang. Lumayan ya? Lumayan zaman gua SMP gitu. Nah akhirnya temen gua mau tuh, yang tadinya temen gua nggak yakin, dikarenakan gua janjiin kasih lebih ya, akhirnya dia mau. Akhirnya hari ketiga ke situ, pulang jam 2. Jam 2 itu gua posisinya masih sendiri bang. Oke. Pas setelah maghrib, gue nyamper ke rumah temen gue. Terus bareng tuh berangkat ke pabrik. Berarti mulai gawe itu 6:30. Jam 6:30 itu gue udah mulai gawe sama kawan gue. Gue siapin pahat palunya. Gue duduk hadap-hadapan tuh sama temen gue bang. Di tengah-tengah pabrik. Nah si batu ini tuh udah dipotong sama mesin pabrik batu. Iya, peso. Gimana sih prosesnya? Prosesnya pertama itu kan ada batu besar dulu, dibelah dulu tuh sama kuli pahat. Setelah dipotong-potong mulai kecil baru dibawa ke mesin. Nah di mesin itu di peso. Kalau di sini kan bahasanya di peso, dipotong pakai peso. Tuh dipotong tuh kecil-kecil. Nah setelah dipotong kecil-kecil baru si batu itu dipahat. Gitu. Nah batu ini namanya batu susun ciri. Susun ya. Iya. Jadi lu pas si kuli pahatnya nih, lu yang di awal ini, proses awal apa gitu? Betul, gue proses awal itu gue kuli pahatnya. Nah setelah jadi beres, nah si batu ini dipasang buat di tembok-tembok, buat di rumah-rumah, buat hiasan rumah. Gitu. Prosesnya gitu. Betul. Oke, terus. Nah temen gue di jam 8:30 itu udah ngerasa udah gak enak. Udah bener-bener ngerasa gak enak. Suasana tuh hening bang. Gak ada suara apapun, terkecuali sumber suaranya dari gua dan temen gua. Kita berdua duduk pakai bangku kecil. Duduk, posisi batunya itu ditekan sama kaki, kemudian dipahat. Tak, 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 tak. Dibalik lagi batunya. Tak, 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 tak. Nah, itu pun temen lu ya? begitu pun temen gua. Oke. Jadi tektokan antara gua sama temen gua. Nah semakin malam itu suasananya semakin tambah gak enak, tambah pengap. Suhu ruangan semakin panas bang, gitu. Gua cuman bisa lihat, yang gua bisa lihat itu cuman di area yang dapat penerangan lampu, karena sekeliling gua itu gelap. Tak, 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 tak. Nah, gue kan berdua tuh sama temen gue tektokan. Tak, temen gue tak, 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 berdua. Nah, ada suatu momen yang dimana pas gue pahat batu sama temen gue ngerasa ada yang ganjil bang. Ada sumber suara yang muncul bukan dari
gua dan temen gua. Tak, tak. Nah temen gua mulai sadar. Temen gua mulai ngeh, ini suara apaan? Dia diem sambil liatin gua. Dan gua pun sambil megang pahat sama palu ngeliatin dia. Itu mulai sadar. Tak, tak. Nah akhirnya gua diem. Nah temen gua coba pahat, tak. Ternyata di belakang punggung gua ada suara tak lagi. Tak, tak. Nah temen gua gini kaget. Wah. Nah gua udah gemeter. Kaget jadinya. Gua lihat ke belakang gak ada apa-apa bang. Temen gua juga lihat ke belakang gua nih sambil nengok lagi gak ada apa-apa. Dan temen gua itu udah mulai gemeter bang dia tangannya. Gua sama temen gua tetap begini. Sambil pakai isyarat, bahasa isyarat. Gak tahu. Nah, akhirnya udah lanjut lagi. Tak, tak, tak. Di belakang semakin keras. Tak. Nah, pas temen gue langsung berdiri. Agung disampel dia gagap sejadi-jadinya. Sambil nunjuk-nunjuk. Sambil temen gue sambil teriak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, gue langsung lihat ke belakang gini. Itu bang, di situ ada bapak-bapak. Dia lagi pahat batu. Dan anehnya wajahnya rusak semua, hancur jadinya. Dia lagi duduk, gua sama temen gua berdiri dan dia lihat ke wajah gua begini. Astagfirullahaladzim. Wah, gua sama temen gua sejadi-jadinya lari. Itu pahat palunya gak ada waktu buat kita pegang atau kita masukin ke tas. Itu langsung dilempar jadinya, langsung lari. Buka gerbang, kayak berasa berat banget bang. Berasa berat banget. Wah, dia pas gue lihat ke belakang lagi, dia malah kayak wajahnya serem tapi kayak nyengir gitu bang. Nyengir dan banyak darahnya. Dia posisinya lagi duduk, si bapak-bapak itu. Hancur parah. Akhirnya gerbang bisa dibuka, gue langsung ambil sepeda gue, itu sepeda pun gak digoes, itu langsung diangkat lagi. Astagfirullahaladzim. Gue langsung lari sejadi-jadinya bang, terbit-berit. Di situ gue shock banget. Dan temen gue shock banget. Itu bang, pas udah jauh dari pabrik itu, gue sama temen gue itu berdua itu rehat dulu duduk bang, sambil dua-duanya ngelamun. Gue ngelamun sama temen gue, itu bener-bener kayak mau ngomong aja berat banget kayaknya karena saking shocknya. Karena itu kejadian pertama kali gue dan kawan gue itu ngelihat sesuatu yang ganjil. Sejelas itu ya? Sejelas itu, dan itu kebayang-bayang terus bang. Dan sampai sekarang nih gue udah dewasa itu kebayang-bayang terus. Setelah ngaso, gue bilang, Per udahlah kita cabut aja ke rumah gitu. Terus dia ya udah, dia nggak ngomong apa-apa, cuman akhirnya bawa sepeda, kita kembali ke rumah masing-masing tuh bang. Seperti apa yang gue bilang tadi bang, di sana itu kan mayoritasnya pekerja batu, pabrik batu, sama pekerja tambang di Gunung Kuda. Gitu. Nah, gue pernah dapat info dari warga, ada di Alingan, ada pabrik batu. Dia itu pabrik batunya itu gede, dan peso itu buat, jadi peso itu kayak gerinda gede. Dia buat motong batu. Oh ini mesinnya nih ya? Mesinnya itu. Ini kan pabrik batu kan ya, ada dinamo. Nah dinamo itu kan dihubungkan pakai V-bel atau panbel. Nah nanti dia dihubungkannya langsung ke peso. Dia muter. Bergirigi muter dia. Besi dia. Nah dapat info dari warga. Ada salah satu warga Alingan yang ketika kerja. Jadi kan kalau kerja di pabrik kan kalau di bagian mesin gede peso, itu kita dorong batu itu bukan pakai tangan bang, tapi pakai kaki. Iya. Nah di sana itu cuman pakai sepatu boot, pakai kaos, jadi nggak ada buat perlengkapan khusus nih, nggak ada. Cuman pakai sepatu boot doang. Jadi kan diinjak tuh si mejanya itu, meja mesinnya itu. Pas diinjak dia nggak sadar bang, kalau si pesonya ini kena kaki dia. Dia sadar-sadarnya ketika pesonya udah nyampe dengkul. Dia udah mulai sadar,
Pas dia kan di sana kan rata-rata orang pekerja pabrik batu tuh sambil ngerokok, sambil kerja. Nah dia sambil ngerokok tuh ya pas lihat dia ke bawah, pas mau narik meja, kaki kena bang, ini kebelah ini. Wah di situ dia langsung teriak jadi-jadinya. Kalau kata bahasa Sunda, tulung itu tolong. Nah di teman-temannya dia nggak kedenger karena kan nggak ada peredam suara ya bang, dia langsung suaranya. Tuh, jadi dia nggak nyipta. Pas si warga yang kena kakinya kena mesin, dia angkat tangan, mereka mau sadar, langsung ada temennya lari, langsung matiin kontaknya. Pas temennya lihat kakinya, astagfirullahaladzim, kakinya itu parah banget. Yang gua heran, kok dia kenapa bisa kerasanya itu pas nyampe dengkul? Itu yang gua heran. Iya. Itu. Nah, langsung warga-warga langsung pada ngumpul semuanya. Itu mobil ambulan desa langsung datang, langsung dibawa ke rumah sakit, Bang. Itu mau gak mau, ya secara logika itu harus diamputasi, Bang. Loh iya dong. Karena dia udah tindil, udah sampai dengkul. Pisaunya tuh matanya semana? Tebelnya semana? Mata pisaunya? Mata pisaunya semana? Mata pisaunya tebelnya segini. Cuman dia bener-bener kayak gerinda potong ya? Iya, dia tipis banget nih matanya. Tapi dari besi. Nah, dari besi. Bukan dari karbon ya? Bukan. Nah, dari besi. Okay. Nah, diameternya itu tuh luas banget. Kurang lebih diameternya itu sekitar 1,5 meter. Wah, gede dong. Gede banget, Bang. Seorang ya? Iya. Iya, sedada gua. Betul. Tingginya. Iya. Makanya kenapa susah didorong pakai tangan, harus pakai kaki ya saking gedenya itu pesonya. Jadi itu mesin stok kontak tak nyala pakai muter pakai V-belt, V-belt ke puli. Betul, ke puli. Ya, ke pulinya lanjutin nyambung ke si tengah-tengah mata puternya itu. Betul. Terus itu muter kan kenceng kan? Iya, mata pisau kan? Iya. Muter saat. Nah, si pekerja ini dorong batunya pakai kaki. Dan itu posisinya berdiri. Di hadapan mata pisaunya? Betul. Di hadapan mata pisaunya. Dia berdiri, Bang. Ditekan sejadi-jadinya. Gitu. Dan asal Abang tahu, itu kontaknya pun bukan di samping, tapi kontaknya di atas. Oh my God. Itu. Gue sebagai anak mesin menangis melihat desain mesinnya yang sangat amat membahayakan ini ya. Jadi, iya. Mesin nyala. Ini dorong nih pakai kaki, sambil ngerokok ya kan. Nah, iya betul, gitu ya? Betul begitu. Gitu ya. Dia nggak sadar. Ngerokok nggak sadar kaki habis nih. Iya, nggak sadar. Iya, dia nggak sadar. Dan teman-temannya pun nggak sadar kalau dia kena kakinya. Dia boleh sadar ketika udah nyampe dengkul. Iya. Sedangkan dari mata kaki ke dengkul ini panjang. Kok bisa nggak berasa sakit? Ya? Betul. Wah. Janggal banget sih. Iya, sering Bang kayak gitu kejadian. Ada lagi temen gua, kalau itu sih, kalau gua lihat langsung ya, itu di bos lama, si bos A ini, yang dulu gua pernah kerja sama beliau beberapa tahun itu sebelum gua pindah kerja ke si bos B. Nah di si bos A kan gua punya temen tuh, dia kena juga ininya, jaringnya putus. Kalau dia pakai mesin yang sama. Mesin sama atau diameternya beda, lebih kecil. Oh dia lebih kecil ya? Lebih kecil. Gila mesinnya, berarti mesin-mesin yang emang nggak ada standar keamanannya ya? Betul. Mesin emang buatan salah-salah ya? Iya. Ya ampun. Gitu. Itu nggak ada pengaturan cepat atau lambat, nggak ada. Ya gue pernah lah buat mesin. Gue nggak bakal bikin mesin seminim-minim budget gue bikin mesin. Gue nggak bakal bikin mesin yang minimal membahayakan. Gue nggak bakal. Lu tau bergerinda potong kan? Gerinda potong yang otomatis, yang gede tuh yang di pabrik, yang muter gitu dan itu aja mata potongnya kan nyampingin kita. Jadi kita ini mata potong muter, kita di sampingnya bukan di depan. Ini di depannya. Kalau ini di depannya Bang. Wah. Ini depannya. Jadi pas kita dorong, pas kita tarik meja. Jadi kalau misalnya meja ditarik kan nggak bisa pakai kaki tuh, pakai tangan. Nah ini ya depan kita itu gerinda gede. PS gede. Anjir ngeri banget cuy. Tapi yang anehnya yang memang janggal itu ya kaki ya. Yang kaki itu. Terus ada kejadian apa lagi Bang? Gitu.
Nah, gua kan deket banget ya Bang sama area pertambangan itu. Jadi desa Bobos itu depannya itu Gunung Kuda. Nah, di sana itu dulu pas gua masih tinggal di sana, masih tinggal di Bobos, itu sebelum kecelakaan, sebelum terjadi longsor, itu malahnya pasti ada suara anjing dulu menggonggong. Gitu. Kalau nggak anjing menggonggong, ada suara kijang dia. Oke. Di atasnya tuh, di puncaknya itu. Dan itu kedengar loh Bang. Nah, setiap ada kejadian anjing menggonggong, terus ada kijang meringkih, besoknya pasti kejadian longsor. Longsor kejadian gitu. Dan itu parah banget lah longsornya Bang. Apalagi yang kejadian yang kemarin. Yang kejadian 30 Mei itu. Iya, masuk berita lu tuh. Itu parah banget Bang kejadiannya itu. Itu panjangnya itu berapa loh? Itu berapa meter loh panjang banget itu. Mungkin ada kurang lebih 20 meter mungkin itu panjangnya aja. Dari ujung ke ujung. Belum lagi dia bobotnya banyaknya itu. Itu banyak meninggal 21 orang kurang lebih Bang. Iya, teman kita ada yang si Bang Erik, Bang Dika udah kesana ya, gue lihat sih. Langsung penelusuran dia kesana ya, gila juga tuh, mantep. Iya, dan ya anehnya ya itu dulu itu kan sering banget ya terulang orang yang tertimbun, orang yang meninggal gitu. Yang gue heran kenapa ini tambang tetap beroperasi, kenapa nggak ditutup gitu. Iya. Semenjak Cuan sih, cuan. Semenjak kemarin aja 20 orang meninggal, baru sekarang ditutup. Ya mungkin karena beda kepemimpinan juga kali ya. Sekarang kan maksudnya beda pemimpin lah. Gitu. Jadi lebih Sekarang agak keras ya. Agak keras. KDM agak keras ya. Agak keras dia. Oke Bang Agung, gue mau nanya nih Bang ya. Berarti si pabriknya ini masih ada sampai sekarang ya? Masih ada Bang. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Kalau orang sana pasti tahu nih pabrik ini. Pasti tahu. Kalau orang asli sana pasti tahu. Orang pribumi sana pasti tahu pabriknya. Oke, masih ada pabriknya tapi udah nggak beroperasi ya? Betul. Makanya lu berani buat nyeritain ini. Terus setahu lu tutupnya ini pabrik karena kenapa Bang? Ya itu kan sepengalaman gue kan, gue pernah lihat bapak-bapak ya yang mukanya hancur. Oh si hantu bapak-bapak itu. Padahal gue kan baru kerja istilahnya 3 hari ya. Iya. Gitu. Gue padahal baru 3 hari tapi udah diganggu gitu. Dan gue juga dengar dari keluarga juga emang pabrik tersebut pabrik lama, pabrik yang udah lama nggak beroperasi gitu. Kalau ya asumsi gue sih itu bapak-bapak itu ngeganggu itu ya karena ulah manusia juga Bang. Jadi ulah manusia yang terus mengeruk batu di Gunung Kuda itu. Apalagi pada saat ngeruk kan kejadian korban tuh Bang. Dan itu banyak banget korbannya itu yang tertimbun. Dan pas evakuasi kan banyak yang hancur palanya. Gitu. Jadi ya bisa jadi gentayangan dari tambang gitu. Emang deket ya? Pabrik sama tambang itu deket ya? Deket. Jadi pabrik batu, terus sungai, pertambangan. Oh, deket banget. Iya, deket banget. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke area pertambangan, kita harus ngelewatin sungainya dulu. Baik motor, mobil, orang juga harus ngelewatin sungai. Oke. Gitu. Itu nggak ada jembatan ya Bang? Dan ini pabrik batunya yang benar-benar paling dekat sama Gunung Kuda ya? Iya, itu paling dekat paling Gunung Kuda. Deket banget. Jadi benar-benar dekat sama area tambang banget ya? Betul. Jadi kalau misalkan ada longsor, di suara gemuruhnya kedengar banget itu pabrik Bang. Banyak korban di situ. Bukan 1 orang 2 orang, itu udah bertahun-tahun itu terulang-ulang terus. Nggak kehitung ya berapa? Nggak kehitung. Itu gue pas tinggal di sana itu 2012 masih di sana dan gue menyaksikan sendiri gitu longsornya. Dan sekarang nih tahun 2025 ada lagi kejadian. Itu udah banyak memakan korban Bang. Jadi ya asumsi gue sih dari gentayangan arwah dari tambang. Oke Bang Agung, dan ini mungkin gue mau nanya ya, cerita rakyat
cerita mitos lah, maksudnya gimana ya, cerita legendanya lah dari si Gunung Kuda ini. Kalau kita tahu kan setiap gunung ya pasti ada ceritanya masing-masing. Contoh di Argopuro ada Dewi Rengganis, gitu cerita rakyatnya. Kalau di Gunung Kuda ini kenapa nih bisa dikasih nama Gunung Kuda dan ada cerita apa di balik Gunung Kuda, kemistisan Gunung Kuda yang dipercaya sama warga sekitar itu? Jadi kalau warga sekitar kan taunya kan sejarah dulu itu, jadi ada Kesultanan Cirebon ya sama Kerajaan Demak itu mau menyerang, peperangan antar sama Kerajaan Raja Galuh. Mau berperang sama Kerajaan Raja Galuh, Bang. Cuman Kesultanan itu dia naruh kudanya di pohon Gunung Kuda tersebut. Gitu. Jadi sampai sekarang makanya dinamakan Gunung Kuda. Sultannya ini ya Kesultanan Cirebon. Oh, Sultan di Cirebon. Sultan Cirebon ini naruh kuda di situ. Itu. Diikat lah kudanya di situ, di gunung itu. Nah, sekarang tuh ya dikenalnya Gunung Kuda. Karena sejarah dulu sejarah alamnya begitu. Gitu, sesimpel itu ya? Simpel. Dan kudanya kenapa? Kudanya kuda jadi-jadian apa bagaimana? Bukan. Kuda beneran. Kuda beneran. Oke. Jadi sejarahnya gitu bisa dinamain Gunung Kuda. Terus kan setiap gunung ada larangan, ada pantangan. Kalau di Gunung Kuda ada nggak? Dia ya gak boleh ngomong sompra aja. Oh gitu ya? Tapi itu mungkin kan berlaku di semua tempat kali. Iya, umum lah. Udah umum gitu. Nggak ada yang unik ya, maksudnya pantangan yang unik. Kayak nggak boleh megang dengkul mungkin gitu. Nggak boleh. Dia ketawa aja. Ya kan ada ya kan gunung yang nggak boleh megang dengkul ada. Ada Jir. Jadi kalau capek nggak boleh megang dengkul. Mitosnya ada kayak gitu. Makanya orang rata-rata pakai itu loh, pakai tongkat kalau capek. Orang beli itu kali tongkat itu. Apa sih domestik apa sih itu? Karena nggak boleh megang dengkul cuy. Dengkul udah kopong deh pegang-pegang apa sih? Jadi ceritanya sesimpel si Sultan Cirebon ini naruh kudanya di situ. Jadi dinamakan Gunung Kuda. Ya orang dulu enak banget yang ngasih nama ya. Jadi ada satu gunung belum dikasih nama, lu naruh nih apa kayak kuda, gua udah taruh sana udah Gunung Kuda. Berarti kalau sekarang ada tempat yang nggak ada namanya, lu parkir motor nih. Misalnya motor lu Beat, lu parkir di gunung itu udah Gunung Beat. Anjir, karena naruh motor Beatnya di situ. Kenapa nggak Mario? Beat lebih enak didengar cuy. Jadi gitu, dan ini nggak apa-apa ya diceritain ya? Iya, nggak apa-apa Bang. Ya, memang faktanya udah kayak gitu. Betul. Maksudnya ya udah cerita udah mungkin udah banyak yang tahu ya orang-orang situ termasuk lu. Betul. Oke. Kapan rencana mau balik lagi ke kampung? Nah, kurang tahu Bang. Ada rencana pulang kampung nggak? Ada, tapi entar lah. Masih banyak kan saudara di sana? Masih, keluarga masih di sana semua. Cuman gua doang yang di sini. Sama bini. Ya. Oke, berarti banyak cerita-cerita yang udah lo ceritain dari tadi ya, udah ceritain semua. Dan yang menarik, memang poinnya kita ambil dari awal, lu kerja di satu pabrik batu tua sendirian. Bahkan dari ketiga baru lu berdua ya sama temen. Iya, betul. Oke, dan itu sepi, benar-benar nggak ada apapun. Gue ngebayanginnya serem banget sih, gila. Kalau kita balik lagi cerita yang tadi ya, pabrik batu ya, malam-malam suara cuman cetuk gitu ya. Dan itu kerjaan berarti nggak kelar ya? Nggak kelar. Hah? Itu nggak kelar Bang. Nggak kelar berarti? Nggak kelar. Dan bosnya pun udah ngertiin. Kayaknya udah tahu Bang. Tak. Berarti sekalipun udah nambah builder nggak kelar tetap ya itu ya? Iya. Kalau COC kan sama tuh ya kan, tak. Yang main COC pasti tahu tuh ya kan? Kayak gitu. Builder satu nih, tadinya lu doang. Udah nambah lagi builder, tetap nggak kelar ya, ada setannya. Lu kalau lihat di COC itu builder bawa pahat Bang, bawa palu buat ketok batu anjir. Udah nambah nih builder satu, kagak kelar emang gara-gara perkara setan, emang perkara hantu bikin gak kelar kerjaan. Coba kagak muncul tuh bapak-bapak, kelar nggak? Kelar lah. Bapak-bapak nggak muncul tuh yang hantu bapak-bapak. Kelar ya? Iya kelar. Emang perkara hantu aja jadi nggak kelar kerjaan. Ganggu orang kerja aja, heran gue.
Oke, Bang. Ini thank you banget udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga makasih banget. Pokoknya salam sama teman-teman di Desa Bobos, sama keluarga di Desa Bobos, salam ya. Dan yang nonton juga mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata ya, atau salah penyebutan apapun itu, mohon dimaklumi. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau belum di like, jangan lupa di like dulu videonya, oke? Dan tulis komentarnya yang pasti, oke? Ya, yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Agung juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.